Selamat malam, saudara-saudaraku, Pentatonik Group Vokal Group. Pak Sadi, Bu Susan, Mas Isranto, Ani, Hernowo. Mantap. Kini saatnya kita akan bersaat teduh sebentar ketika kita bersama-sama Mensyukuri. Amin. Saudara kita Mas Isranto yang sedang dianugerahi 1 tahun usia lebih dari Tuhan. Nah ini mudah-mudahan kata Pak Sadi, persekutuan ini boleh berlangsung sampai kita tua nanti. Siapapun yang berulang tahun kita mengadakan sampai kita tua ya. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati berdoa, tetapi dengan saat teduh sebentar. Ikuti saya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberikan kehidupan bagi setiap ciptaan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika malam hari ini kami berlima, kami bersaudara, boleh Tuhan tuntun sampai di tempat ini untuk menyampaikan rasa syukur kami ya Tuhan, ketika salah satu dari kita, yaitu Bapak Isranto, telah Tuhan anugerahkan usia 1 tahun lebih. Namun Tuhan, lengkapilah rasa syukur ini dengan landasan firman-Mu yang akan kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan dan menjadi bekal bagi kehidupan kami, khususnya Bapak Isranto, pada hari-hari yang akan datang. Tuhan berfirmanlah pada setiap kami yang ada di tempat ini, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami memohon. Amin. Pak Is, Bapak Ibu sekalian, renungan kita sebetulnya saya persiapkan sudah agak lama, walaupun hasil persiapannya pendek, tapi bukan masalah panjang dan pendeknya, tetapi intinya adalah firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap kita, boleh menjadi landasan hidup kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini saya ambil dari Yeremia, kitab Nabi Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 akan saya bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh perhatian, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kok
saya milih ayat ini? Tentunya kenapa itu saya pilih? Saya tengok dulu ke depan, agak ke depan. Siapa sebenarnya Yeremia itu? Yeremia itu sebetulnya orang biasa-biasa saja, tetapi memang keluarganya keluarga yang ditunjuk sebagai utusan Tuhan, keluarga-keluarga para nabi sebetulnya. Tapi si Yeremia sendiri sebetulnya anak muda yang biasa-biasa saja. Kenapa Tuhan memilih Yeremia? Ya pertama masih tenaganya masih muda, suaranya masih lantang karena menyampaikan firman Tuhan. Zaman dulu tidak memakai toa, tidak memakai pengeras suara, tetapi dengan tenaga vokal dia sendiri. Apakah Yeremia langsung menerima tugas yang dibebankan dari Tuhan kepadanya? Tidak. Yeremia tidak langsung menerima, tetapi dia menawar. Ah Tuhan, saya ini masih muda, saya tidak pandai bicara. Apa jawab Tuhan? Yeremia, aku nggak ngakon kamu, nggak ngongkon kamu berbicara sembarangan. Tapi sampaikanlah pesanku kepada umat Israel yang bengal itu. Umat Israel yang bengal, tegar tengkuk itu. Wah, akhirnya ya udahlah. Karena Tuhan ini loh sampaikanlah ini. Nanti kamu akan dijauhkan dari mara bahaya karena kamu kalau lindungi, saya lindungi. Akhirnya pesan Yeremia menerima tugas itu dan menyampaikan pesan. Dan pesan itu malam hari ini sampai ke kita di sini, di Cipayung ini. Pesan itu nyampe ke kita, ya. Nyampe ke kita yang tadi saya baca dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tadi. Jadi ini pesan Tuhan yang salah satu pesan Tuhan yang disuruh oleh Tuhan gitu pada Yeremia untuk disampaikan kepada umat. Nah, sekarang malam hari ini sampai ke kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau supaya bisa diberkati, gampang. Kita harus mengandalkan Tuhan dan harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya kan, gampang kan, simple kan. Tetapi sebetulnya apa sih sanksinya kalau tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menaruh harapannya kepada Tuhan? Kita bisa baca di ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, kata Yeremia. Ini kepada orang Israel, tapi malam hari ini kepada kita di Pentatonik di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuh, nggak boleh itu ternyata. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Menjauh berarti dia berharap dari Tuhan, mau menjauh kok. Jadi ayat yang ke-7 tadi kenapa diucapkan? Karena ada ancamannya di ayat yang kelima. Ya. Jadi supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan manusia, tapi hanya firman Tuhan. Tidak mengandalkan pendeta juga, tapi mengandalkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Tidak mengandalkan Pak Sadi, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Pak Sadi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang ayat yang ke-8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon ditanam di tepi air. Pohon bisa hidup ketika kita kelas 4 atau kelas 3 dulu. Harus ada air,
harus ada hara tanah, harus ada matahari. Nah ini di tepi air berarti ya wes pasti subur. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu ya kalen barangkali, sungai kecil itu batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, maksudnya tidak khawatir ketika mengalami musim panas karena akar-akarnya sudah berada di dalam batang air, cukup gitu untuk menghidupi batangnya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena tanaman kalau tidak ada buahnya, untuk apa? Ya untuk sekedar rindang-rindang kali ya. Tetapi ini ditekankan harus ada buahnya. Saudaraku, oh ya, ayat yang ke-8 ini kenapa harus begitu perumpamaannya? Ini di depannya juga ada penjelasannya. Ayat yang ke-6. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka dia akan seperti semak bulus. Saya nggak tahu nih apa arti semak bulus. Di padang belantara, bukan di hutan belantara, tapi di padang belantara. Semak bulus itu mungkin rumput-rumput yang tumbuh di padang itu kali ya, maksudnya. Ya seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Kalau mau melihat padang belantara itu ada di NTT. Di NTT itu musim keringnya lebih panjang dari musim hujannya. Itu untuk di Indonesia. Karena anak saya ada di Kupang termasuk NTT itu kalau cerita ya gitu. Tetapi kemarin ketika ada tsunami besar itu ada suatu padang yang berubah menjadi danau karena dikirim sungai air dari tsunami itu. Ya, saya lanjutkan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Tanah yang angus itu tandus. Ya, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ngeri banget gitu ya. Bagaimana mau hidup tanaman itu? Tanahnya aja angus dan hara tanahnya berasa asing. Mana ada tumbuhan tumbuh di garam? Kagak. Justru garam itu mematikan sel-sel itu untuk mengawetkan itu kan pakai garam. Jadi supaya kita tetap hidup dan subur tumbuh itu adalah yang ke ayat 8 tadi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa sih sebetulnya korelasinya dengan persekutuan kita yang hanya berlima ini? Khususnya yang malam hari ini kita mengucap syukur karena Pak Is dihadiahi usia 1 tahun, yang sekarang usianya 68 tahun. Luar biasa. Begitu murah Tuhan memberikan, karena kita tahu bersama bahwa kita khususnya Pentatonik ini selalu berharap pada Tuhan. Kalau enggak, ngapain kita memuji Tuhan bareng-bareng, ngapain kita berdoa bersama-sama. Jadi kita tetap berharap pada setiap akhir doa kita, permohonan kita ini kita dasarkan atas dasar pengorbanan Yesus Kristus. Itu tandanya bahwa kita senantiasa berharap dan memohon pengasihan Tuhan. Tak henti-hentinya Pak Isranto pun melakukan hal yang sama. Pasti itu. Bahkan ketika saya masih tidur pulas, Pak Is sudah bangun doa pagi. Betul ya Pak Is? Mau tidur kadang-kadang saya telepon sudah nggak dijawab karena sedang doa malam.
kita pun merasakan bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu ternyata sangat indah. Ketika ini contoh pada saya berdua, Ayu menceritakan pada kita berdua, "Ma, Pak, aku jadi mengadopsi anak." Apa reaksinya? Wah, gimana ini anak ini? Siapa yang mau merawat? Dia keberatan lah kalau ditambah lagi Bu Susan bilang, sehari 2 hari kuat, kalau terus-terusan kuat enggak. Ini membuat kita berdua, iya juga ya, kok kita kuat. Tetapi kita tetap berharap, kalau memang ini kehendak Tuhan, kita hanya berharap pada Tuhan. Semoga kita diberikan kekuatan. Dan benar juga ketika apa ini datang dan kita berusaha untuk melihatnya kemajuan, langsung jatuh cinta. Aduh, anak ini, wah banyak lah, panjang lebar. Itu semua kita ini hasil karena kita berharap kepada Tuhan, tak putus-putusnya. Pak Sahadi juga begitu, walaupun pergumulannya cukup berat, tetapi Tuhan memakai Pak Sahadi dengan kesendiriannya. Ternyata banyak berkat yang ditaburkan kepada jemaat, khususnya di sekeliling Jilitika. Luar biasa, saya pun gak akan sanggup seperti itu. Pak Sahadi itu wah, ketika kegiatan panitia itu setiap hari sibuk, kok bisa ya? Nah, itu Pak Sahadi pasti tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kekuatannya sendiri lempoh lah, tiap hari motretin sana, rekam sini, belum naik turun SMA penabur berapa lantai itu. Saya diceritain aja, aduh udah sanggup. Tapi kenapa sampai sekarang selalu menjadi motor kita? Karena Tuhan memakai, karena Tuhan memberkati, Tuhan berkenan kepada Pak Sahadi, kepada Pak Istan, kepada Bu Susan, kepada Bu Ani, mudah-mudahan juga kepada saya. Walaupun saya cukup bengal, tetapi pada masa tua saya Tuhan memakai saya. Pada waktu saya muda saya paling bengal. Saya 6 bersaudara Pak Sahadi. Dari adik-adik saya sudah sidi, tinggal saya sendiri yang belum. Apa enggak bengal itu? Orang tua saya, bapak saya sampai sedih melihat saya. Akhirnya ketika saya sidi di DKI Serang, bapak jauh-jauh dari Solo, zaman dulu belum ada ini, masih pakai kereta gaya baru malam sampai Jakarta, baru naik bis dari Jakarta ke Cilegon itu 7 jam. Hanya mau menyaksikan anaknya yang bengal sidi di DKI Serang. Tahun berapa? Tahun piro barengannya Pak Kris kuwi. Barengannya Pak Kris Ada di Kris. Nah, sekitar itu. Luar biasa. Saatnya udah 20 tahun nih. Yo, wong to yo. Masih di udah jangan sok. Ya jadi adik-adik saya yang 5 sudah pada sidi, adik saya yang bungsu pun dapat sidi, saya belum. Saya kerja wes pokoknya dengan inilah. Tapi akhirnya terpanggil karena pendeta Dedi almarhum, pendeta Dedi Esariono almarhum. Beliau bakatnya sama dengan saya, fotografi sama. Ya, akhirnya nyambung udah. Kembali ke renungan kita malam hari ini. Refleksinya ke Pentatonik. Jadi jangan henti-hentinya kita berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gampang itu, lagunya mudah. Dengerin puter lagu 2 kali juga bisa. Kalau Tuhan tidak menghendaki bisa. Mungkin selendro terus, nggak pernah. Selendro tau nggak? Fales. Nggak pernah bisa masuk nada-nadanya. Tetapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati dengan bisa ternyata. Ya puji Tuhan. Jadi saya harapkan mulai hari ini, mulai malam hari ini kita tetap mengingat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 7 itu ayat supaya apa ya itu tadi, supaya seperti pohon yang ditanam seperti air yang artinya selalu berkelimpahan, tidak mengalami kekeringan. Nah ini harapan saya itu pun terjadi kepada setiap kita anggota Pentatonik yang disponsori malam hari ini, yang diteladani malam hari ini oleh Pak Iskanto. Beberapa waktu yang lalu Pak Sahadi itu juga anugerah Tuhan loh, wong bisa merayakan ulang tahun yang terpendam waktunya tapi terungkap pada waktu malam gitu loh. Tidak terdeteksi. Itu yang ini heran, 3 hari berturut-turut nyoper kok kuat gitu, umur 70 tahun dengan jalanan yang ekstrim. Tuhan berkenan kok gitu loh. Tuhan berkenan, ternyata jawabannya simpel itu ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang baru jam 12 malam. Jauh kan juga Facebook. Nah, itulah, itu semua jalan Tuhan, itu semua kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, semua pimpinan Tuhan. Ya. Turun-turun Pak Sadi. Ya, jadi itu Bapak Ibu renungan singkat malam hari ini. Amin. Mudah-mudahan menyegarkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau nyanyi apa Pak? Yang tadi yang itu. Tadi Pak Sadi share apa namanya lagu nina gitu ya? Ada 2 itu. Ku ingin selalu dekat padamu. Ya. Pakai sepatu aja. Oh, saya keliru pencet. Masuknya ke Pentatonik ya? Ingin selalu dekat padamu, pas dengan ayat kita. Padahal nggak milih loh, Pak I juga nggak milih loh. Ngurung-ngurung cocok dengan ayat kita ya. Kita akan menyanyi lagu ini. Musiknya ada Pak Sadi? Ya udah, saya nggak punya musik ini. Tapi kita hafal semua lah. Ya, kita nyanyikan bersama. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu dekat padamu. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seku. Oh juru selamat pegang jalanku, ingatmu yang aku perlu. Beri pertolongan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ayat 2. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganku yang aku perlu. Di
kita akan berdoa untuk Pak Is, barangkali Pak Sadi berdoa untuk Pak Is dan untuk kita semua. Pak Sadi silakan. Kita satu dalam doa, teman-teman. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa dalam surga. Inilah ungkapan syukur kami, inilah ibadah kami yang kami naikkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada Pak Isranto yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berkati setiap kami, pimpin kehidupan kami satu persatu di dalam grup Pentatonik ini. Bapa dalam surga, kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan. Kami tidak akan berbuah tanpa berkat dan bimbingan Tuhan. Oleh karena itu, sertai selalu setiap kehidupan kami, sertai setiap usaha kami, agar kami juga dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, kami mohon ampun atas segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan melalui Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Amin. Acara selanjutnya Budwi mau pimpin atau Buno? Pak Is, mohon maaf karena sikon, jadi kita nggak bisa bawa kue ulang tahun. Tadinya saya pengen masak mie goreng, cuman boro-boro ini begitu serikal saya rusak, saya udah nggak semangat banget beneran. Ya udah di sini aja seadanya ya Pak Is. Berikutnya lagi. Selamat ya Pak Is. Terima kasih. Saya mohon mewakili Pentatonik Bu Ani serahkan hadiah kenang-kenangan dari Pentatonik untuk Pak Is. Mohon Pak Is bisa berdiri biar bisa diterima. Jangan dilihat barangnya, lihat kasih kita ya Pak Terima Is. kasih banyak buat rekan-rekan. Diambil dong, daunnya diambil dong. Iya. Itu dari Pentatonik. Terima kasih Pentatonik. Boleh dibuka? Oh, buka. Buka kadonya. Buka kadonya. Buka kadonya setambah usiamu di hari ini. Bertambah usia, kau semakin dewasa. Jadilah sosok pribadi yang Mukanya sampai kebentuk. segera tangan tunjuk cinta dan berdoa. Tiada kata spesial hanya menguji syukur atas semua cinta kasih Tuhan. Bertambah usia bukan suatu hal yang mudah. Di mana ada cinta kasih sayang untuk kita. Semakin dewasa, jadilah sosok pribadi yang selalu Baca, baca, baca. Happy birthday to you. Memperhatikan saya. Happy Mana bukannya? Happy birthday. Happy birthday to you. Bukannya sambil mana bukannya? Sobek saja.
kita dulu.